Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nuroma dari kelas Informatika A1. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer itu merupakan sistem yang terdiri dari gabungan beberapa perangkat komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan akses informasi dari berbagai tempat. Nah, jadi jaringan komputer ini kayak sekumpulan peralatan komputer. Peralatan komputer itu kayak seperti server, komputer, laptop, dan sebagainya. Nah, yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuannya itu untuk komunikasi dan berbagi sumber daya. Berbagi sumber daya seperti apa? Seperti file, printer, dan sebagainya. Nah, di sini ada 4 jenis jaringan komputer. Yang pertama ada PAN, yang kedua ada LAN, yang ketiga ada MAN, dan yang keempat ada WAN. Nah, PAN ini singkatan dari Personal Area Network. Nah, jenis jaringan komputer PAN ini itu adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya jenis PAN ini itu hanya berjarak 4-6 meter. Nah, jenis jaringan ini itu sangat sering kita gunakan. Contohnya, menghubungkan antara HP dengan komputer. Itu termasuk ke dalam jenis jaringan PAN. Yang kedua, ada LAN. Nah, LAN ini itu kepanjangan dari Local Area Network. Nah, jaringan komputer ini jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil, atau LAN dapat diartikan sebagai kumpulan perangkat yang dihubungkan melalui sebuah saluran komunikasi atau media. Nah, contoh dari jaringan komputer LAN ini itu seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada MAN. MAN itu kepanjangan dari Metropolitan Area Network. Nah, jenis jaringan MAN ini adalah jenis jaringan komputer dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan suatu lokasi. Contohnya, seperti sekolah, kampus, perkantoran, dan pemerintahan. Nah, untuk yang selanjutnya ada WAN. WAN ini itu kepanjangan dari Wide Area Network. WAN ini itu jenis jaringan komputer yang mencakup area yang cukup besar. Contoh dari jaringan WAN ini itu jaringan yang menghubungkan suatu wilayah atau suatu negara dengan negara lainnya. Jadi, WAN ini tuh kayak jaringan komputer yang mencakup skala yang besar kayak antar negara ke negara, antar wilayah ke wilayah. Selanjutnya, topologi dasar dalam jaringan. Yang pertama itu ada topologi bus. Seperti pada gambar di sini, topologi bus ini itu menggunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan servernya itu dihubungkan. Nah, adapun keunggulan dan kelemahan menggunakan topologi bus ini. Keunggulannya yaitu topologi bus adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru itu dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lainnya. Nah, untuk kelemahan dari topologi bus ini, bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Nah, jadi jika di keseluruhan kabel pusat ini mengalami gangguan, maka itu akan berpengaruh ke seluruh jaringan. Jadi seluruh jaringannya akan terganggu. Selanjutnya ada topologi ring. Nah, di dalam topologi ring ini, semua workstation dan server ini dihubungkan sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau cincin seperti ini. Nah, di tiap workstation atau servernya ini itu akan menerima atau melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer lain. Nah, jadi jika alamat-alamat yang dimaksud itu sesuai, maka informasi ini akan diterima. Tetapi jika tidak sesuai, maka informasinya itu akan dilewatkan. Adapun kelemahan dan
Adapun keunggulan dan kelemahan dari penggunaan topologi ring ini, yaitu untuk keunggulannya, topologi ring ini tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data seperti pada topologi bus tadi. Nah, karena hanya satu node dapat mengirimkan data pada suatu saat. Nah, untuk kelemahan dari penggunaan topologi ring ini adalah setiap node dalam jaringan akan selalu ikut serta mengelola informasi yang dilewatkan dalam jaringan. Sehingga bila terdapat gangguan di suatu node, maka keseluruhan jaringan akan terganggu. Nah, selanjutnya di sini ada topologi star. Topologi star ini itu masing-masing workstation-nya itu dihubungkan secara langsung ke server atau hub ini. Nah, apa sih keunggulan dan kelemahan ketika kita menggunakan topologi star ini? Nah, untuk keunggulannya itu, bila terdapat gangguan di suatu jalur kabel, ini, gangguannya itu hanya akan terjadi dalam komunikasi antara workstation yang bersangkutan dengan server. Nah, jadi tidak akan mengganggu keseluruhannya. Jadi jika contohnya terjadi pada saluran ini, maka yang akan terganggu hanya di sini, tidak akan mempengaruhi ke yang lainnya. Nah, adapun kelemahan dari penggunaan topologi star itu adalah kebutuhan kabel yang lebih besar dibandingkan dengan topologi lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada topologi tree. Topologi tree ini sering disebut juga sebagai topologi pohon. Nah, topologi tree ini itu adalah kombinasi dari karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Nah, topologi ini itu terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus. Nah, komputer-komputer ini tuh dihubungkan ke hub. Sedangkan hub lainnya itu dihubungkan sebagai jalur atau sebagai jalur backbone. Nah, ini adalah jalur backbone. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari topologi tree ini, yaitu untuk kelebihannya, ini tuh dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Untuk kekurangannya itu, apabila terjadi masalah pada simpul yang lebih tinggi, maka simpul yang ada di bawahnya itu tidak akan terlalu efektif dalam pemrosesannya dan otomatis akan menjadi lebih lambat. Nah, selanjutnya di sini ada topologi mesh. Topologi mesh ini itu adalah sebuah bentuk jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung dengan perangkat lainnya. Nah, jadi ini tuh terhubung secara langsung dengan perangkat lainnya. Nah, kelebihan dari topologi mesh ini, yang pertama, menjamin data langsung terkirim ke komputer yang dituju, tanpa harus melalui komputer lainnya, sehingga menjadi lebih cepat. Untuk kekurangannya, topologi mesh ini tuh mahal dan boros. Nah, karena banyak membutuhkan media transmisi. Nah, selanjutnya di sini ada perangkat jaringan. Ada 4 perangkat jaringan. Yang pertama ada router. Nah, router ini tuh digunakan untuk menghubungkan beberapa network yang sama maupun yang berbeda dari segi teknologinya. Yang kedua ada bridge. Nah, bridge ini itu sering disebut juga dengan transparent bridge. Ini itu merupakan perangkat network yang digunakan untuk menghubungkan dua buah LAN atau membagi LAN menjadi dua buah segmen. Yang ketiga ada switch. Nah, cara kerja switch ini tuh mirip dengan bridge. Nah, dan memang sesungguhnya switch ini itu adalah bridge yang memiliki banyak port. Switch berfungsi sebagai sentral atau konsentrator. Yang terakhir itu ada hub. Hub mirip dengan switch, yaitu sebagai konsentrator. Namun, hub ini tidak secerdas seperti switch. Jadi jika informasi dikirim ke host target melalui hub, maka informasi akan mengalir ke semua host. Nah, kondisi ini itu menyebabkan kondisi traffic yang sangat tinggi. Nah,
Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan pada materi jaringan komputer. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.